Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah yang semoga Allah rahmati dan semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Nikmat yang begitu besar Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan subuh kali ini Allah memudahkan perjalanan kita. Walaupun berat mata sebagian orang ketika belum mampu membuka matanya, tetapi kita telah dimampukan untuk berjalan, untuk menyambut panggilan suci dalam adzan subuh, melaksanakan sholat yang disaksikan oleh malaikat siang dan malaikat malam, dan kemudian menyambungnya pada majelis ilmu yang disebut dengan taman surga. Semua itu terselenggara karena besarnya pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah senantiasa melapangkan kebaikan dan ibadah kita, dan kita berharap senantiasa setiap waktunya semoga Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepadanya pula kita menyerahkan segala urusan dalam kehidupan kita. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, seorang Nabi yang paripurna, sempurna dalam setiap tutur kata dan perbuatannya, diutus dalam kehidupan kita bukan hanya untuk menjadikan kita mengingat bagaimana sifat-sifat beliau, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa berusaha untuk mengikuti apa yang ditinggalkan oleh beliau. Bapak dan Ibu yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berjumpa pada Masjid Gunung Sari-Indah. Alhamdulillah untuk berjumpa, dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba menyampaikan satu tema, yaitu tema tentang masalah anak. Karena kita memahami betul keterikatan hidup kita dengan anak merupakan satu bagian fitrah kehidupan. Sebagian besar dari kita diberikan amanah anak, dan kita harus memahami bagaimana menjadikan anak yang terbaik. Karena bagi seorang mukmin semua harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang mari kita sampaikan. Kita akan menyampaikan sebagaimana tema, tapi sebelum kita menerangkan tentang itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya anak di dalam peta Al-Quran itu ternyata memiliki 4 sifat. Jadi masing-masing dari kita harus paham dulu bahwasanya anak yang kita miliki, keturunan siapapun yang ia dapatkan dan dia peroleh, sesungguhnya anak itu tidak pernah lepas dari sifat 4. Dan masing-masing dari kita selalu akan memiliki anak itu dengan 4 sifat itu masing-masing berbeda. Maka tahukah kita apa itu sifat 4 yang diterangkan di dalam Al-Quran ketika menerangkan anak? Yang pertama, sifat anak itu diterangkan di dalam surat Ali Imran. Sesungguhnya anak itu menjadi perhiasan. Allah menyampaikan di dalam surat Ali Imran, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Sesungguhnya telah dijadikan perhiasan bagi manusia itu perempuan dan anak-anak. Di situ kita mendapati bahwasanya anak itu sifat yang pertama yang dimiliki oleh mereka itu menjadi perhiasan. Makanya kita senang Pak ketika selalu menceritakan tentang anak kita, dan kita sering merendahkan diri kita hanya untuk mengangkat anak kita. Karena secara fitrah anak itu memang perhiasan bagi kehidupan bapak dan ibunya. Bapak pernah dapati berapa banyak orang yang sering merendahkan dirinya hanya untuk mengangkat anaknya, karena anak itu perhiasan bagi dia. Sering kita jumpai orang tua berkata, saya hitam Ustaz, tapi anak saya putih. Itu dia bangga, karena sesungguhnya perhiasan. Saya ini bodoh tamat SD, tapi anak saya itu S1. Nah, terus itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah perhiasan. Makanya tidak ada orang tua yang sedih
ketika anaknya itu lebih tampan atau lebih cantik dari dirinya, dan dia justru malah senang ketika anaknya lebih cantik ataupun lebih cakep dari dirinya. Ada tidak seorang ibu gitu menangis di pojok ruangan, ditanya, kenapa bu nangis? Iya nak, kamu lebih cantik daripada ibu. Tidak ada, karena sesungguhnya secara fitrah kita senang, kita ini gembira ketika mendapati anak itu adalah perhiasan, dan kita sering membanggakan itu. Makanya kalau bapak, ibu saya menemukan orang yang suka cerita anaknya berkali-kali, kadang-kadang tidak sadar cerita itu sudah diulang 10 kali setiap bertemu dengan kita. Walaupun kita agak enak dikit mendengarkan, tapi kita harus paham itulah fitrah, bahwasanya anak itu adalah perhiasan bagi kehidupan orang tuanya, dan mereka itu senang ketika mereka mendapati anak jauh lebih baik daripada kondisi mereka. Itulah fitrah yang pertama, anak itu adalah menjadi perhiasan bagi kehidupan orang tuanya. Yang kedua, sesungguhnya anak itu dia menjadi musuh. Jadi ada anak itu yang sifatnya dia menjadi musuh bagi orang tuanya. Allah menyampaikan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14 bahwasanya di antara sifat anak, ada anak itu yang menjadi musuh. Ketika orang tuanya ke barat, dia ke timur. Ketika orang tuanya ke timur, dia ke barat. Kiblatnya tidak pernah sama, selera ibadahnya tidak pernah sama, sehingga kemudian dia selalu memusuhi orang tuanya. Dan itu merupakan bagian dari salah satu ujian berat dalam kehidupan kita. Orang itu sekaya apapun, berlimpah materi sebanyak apapun, tapi kalau anaknya itu menjadi musuh, materi dan harta yang dia dapatkan terasa hambar, tidak ada rasa gurihnya. Semua harta itu ketika diiringi mendapati anak itu menjadi musuh. Makanya kita jangan heran kalau kita sering menjumpai ada berita-berita yang menyedihkan. Ada seorang anak berani menempeleng ibunya hanya karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Kita mendapati ada anak memukul orang tuanya ketika dia diingatkan oleh orang tuanya atas satu perkara. Bahkan yang terakhir, kita mendapati ada seorang anak meminta uang 500.000 kepada ibunya, lalu ternyata ibunya tidak mendapatkan uang itu karena tidak memilikinya. Dikejar ibunya, dipenggal kepala ibunya sampai putus. Dan yang lebih menyedihkan adalah ketika pembunuh seorang ibu diwawancarai, apakah kamu menyesal? Dia berkata, saya tidak menyesal, sembari ketawa. Di situ kita mendapati ada anak yang mereka itu menjadi musuh. Dan betul-betul ujian sebagaimana ujian Nabi Nuh akan dititipkan sebagian kepada kita. Ada anak-anak kita Pak yang mereka itu menjadi musuh, dan itu berat betul dirasakan. Sempit dada kita kalau kita tidak memiliki iman ketika salah satu suratan takdir anak dan keturunan kita menjadi musuh. Nabi Nuh, anak itu menjadi musuh baginya. Kita bisa bayangkan Nabi Nuh berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah, tapi justru putranya tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan Nabi Nuh. Betapa perihnya hati Nabi Nuh ketika selalu mendapati tehnya sudah disuguhkan, tinggal pisang gorengnya. Makanya kita begitu berat mendapati bagaimana Nabi Nuh ketika mendapati putranya selalu memusuhi dirinya. Itu pun secara fitrah Nabi Nuh tidak pernah memusuhi putranya. Makanya ketika kita mendapati gelombang air semakin besar, kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh semakin mampu berlayar, dia mendapati Kan'an lari. Kemudian Nabi Nuh masih menawarkan, irkam ma'ana, naiklah kamu nak bersama kita. Tetapi anaknya justru berkata, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak, saya akan naik ke puncak gunung yang akan menyelamatkan aku dari terjangan air. Disitulah kita menjumpai ada di antara kita yang ditakdirkan dengan ujian yang berat. Anak itu menjadi musuh, dan itu merupakan perkara yang bisa sangat menyempitkan hati kita dan bisa menjadikan hambar hidup kita ketika anak itu menjadi musuh. Tentunya kita harus paham, ketika anak itu menjadi musuh Pak,
jangan buru-buru kita menyalahkan orang tuanya. Banyak masyarakat kita, saya mungkin dulu, sering menyalahkan kalau ada anak menjadi musuh bagi orang tua. Kadang-kadang kita suka berkata, orang tuanya gimana sih nggak didik yang benar. Padahal kita juga harus paham, anak itu menjadi musuh ada dua sebab kata para ulama. Yang pertama, bisa jadi dia menjadi musuh karena memang itulah titipan ujian yang Allah berikan dalam hidupnya. Karena Allah itu memberikan sifat pada setiap orang yang beriman dengan dua sifat. Ada yang dilapangkan, dimudahkan urusan hidupnya supaya dia diuji dengan kesyukuran. Ada pula yang diuji dengan berbagai macam kesulitan supaya Allah menjumpai sifat sabarnya. Dan kita tidak tahu pada pelajaran apa Allah menakdirkan dalam episode kehidupan kita. Makanya kalau kita mendapati ada seorang anak kok betul-betul menjadi musuh bagi orang tuanya, jangan buru-buru menyalahkan anak, jangan buru-buru menyalahkan orang tua, karena sukanya kita berkomentar semacam itu. Kadang-kadang di pondok kita menjumpai justru anaknya ustadz paling nakal. Kemudian kadang-kadang di luar kita sering mendapatkan ada anak yang nakal padahal orang tuanya rajin beribadah ke masjid, ibunya sering rajin ikut taklim. Di situ kita paham ada sebab yang pertama, ada anak yang menjadi musuh karena itu menjadi ujian yang Allah khususkan bagi keluarga itu, karena Allah ingin tahu apakah dia lebih mencintai anaknya ataukah dia mencintai Allah dan Rasulnya dengan ujian yang dia dapatkan itu. Makanya jangan buru-buru menunjuk kepada keluarga ketika anak itu menjadi musuh. Kita tidak pernah tahu, Pak, bagaimana perjuangan bapak dan ibunya ketika mata kita tidak mampu melihat secara sempurna. Bisa jadi bapaknya itu ketika malam sholat qiyamul lail, tumpah air matanya untuk mendoakan anaknya. Bisa jadi ibunya setiap membaca Quran menetes air mata untuk bertawasul supaya anaknya menjadi sholih. Tapi apalah daya, sesungguhnya hati anak itu yang menggenggamnya Allah, bukan kita, Pak. Kita semuanya sih pingin anak kita itu tidak ada yang menjadi musuh. Tapi fahami, yang menggenggam hatiku, yang menggenggam hatimu adalah Allah. Dan Allah lah yang mampu memutarbalikkan setiap hati manusia. Disitulah kita paham, kadang-kadang ada anak yang menjadi musuh disebabkan itu merupakan bagian dari suratan takdir episode kehidupan manusia. Ada sebab yang kedua, bahwasanya anak itu menjadi musuh disebabkan karena pola pendidikan yang salah, tidak mengerti bagaimana kewajiban yang harus dilakukan. Akhirnya anak menjadi musuh karena ternyata sering sekali kita ini durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Bukankah kita ingat satu kisah nyata dalam satu riwayat Baihaqi, bagaimana Umar bin Khattab pernah didatangi seorang laki-laki membawa anaknya dalam kondisi marah ketika menjumpai anaknya, dalam kondisi anaknya durhaka kepadanya. Umar bin Khattab berkata-kata panjang mengingatkan anaknya tentang dosa durhaka kepada orang tua. Maka kemudian ketika sudah selesai semua wajangan nasihat disampaikan Umar, anak itu meminta izin kepada Umar untuk berkata. Kemudian anak itu berkata, bukankah orang tua memiliki kewajiban? Iya. Apa kewajiban orang tua kepada anaknya? Disebutkan satu persatu kewajiban orang tua kepada anaknya. Lalu kemudian anak itu berkata, sesungguhnya bapakku tidak pernah melaksanakan kewajibannya kepada diriku dan tidak pernah memenuhi setiap hak yang engkau sebutkan tadi, wahai Amirul Mukminin. Maka Umar bin Khattab kaget. Disitulah Umar bin Khattab berkata kepada bapaknya, yang tadinya sempat membela bapaknya, Umar bin Khattab kemudian mengatakan, engkau telah durhaka kepadanya sebelum anak itu durhaka kepada dirimu. Disitulah kita mendapati ada anak yang sifatnya itu menjadi musuh disebabkan pola pendidikan yang kurang benar. Anak itu kayak bayang-bayang kita, Pak, dari satu benda. Kalau ada benda yang lurus, maka bayangannya pun lurus. Tapi kalau ada benda yang bengkok, maka bayangannya pun bengkok. Jangan mengharapkan bayangan lurus kalau bendanya bengkok. Jangan mengharapkan bendanya itu, jangan mengharapkan bayangan itu tegak kalau kemudian kalau bendanya tidak tegak. Saya adalah bendanya.
bapak bendanya, ibu bendanya. Anak-anak kita yang sekarang mungkin masih di rumah, kita tidak bangunkan ketika sholat subuh, lah itulah bayangan kita. Makanya ketika kita terkadang mengharapkan anak kita benar, tapi ternyata kita pun selaku bendanya tidak lurus. Dan jangan mengharapkan bayangan itu lurus ketika bendanya saja tidak lurus. Makanya inilah yang jadi perhatian kita. Kadang-kadang ada orang tua itu mengharapkan, nak, kamu sholat di masjid, tapi orang tuanya tidak pernah mencontohkan sholat di masjid, tidak pernah menempelkan kelingking kakinya kepada kelingking kaki anaknya. Maka itulah yang menjadikan kita paham ada sebab yang kedua anak itu menjadi musuh, yaitu adalah karena pola pendidikan yang salah, disebabkan orang tuanya tidak mengerti ilmu dan tidak memberikan contoh yang sempurna bagi kehidupan sang anak. Itulah yang kita pahami. Jadi kalau anak jadi musuh itu selalu dua ini, dan kita tidak mengerti. Dan jadi kalau kita melihat ada anak nakal, sudahlah husnudon saja kepada orang tuanya, bahwasanya orang tuanya telah memberikan yang terbaik. Salah memaklumi itu jauh lebih baik daripada salah memvonis. Kemudian yang ketiga, anak itu kemudian menjadi fitnah. Dan Allah sebutkan di dalam surat Al-Ghabun atau Ghabun ayat yang ke-15, bahwasanya anak itu menjadi fitnah. Fitnah itu apa artinya? Fitnah itu ujian. Makanya kita mendapati banyak orang tua yang diuji dari anaknya. Ada yang anaknya ketika pada masa kandungan sudah ada kelainan, sampai ketika dilahirkan dia masih punya kelainan itu. Ada yang klep jantungnya bocor, ada yang dia terkena penyakit leukemia, ada yang membawa penyakit tumor di kepalanya, ada anak yang tidak bisa kencing, dan lain sebagainya. Dan itu untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya ada anak yang mereka itu menjadi fitnah, dan itu titipan yang Allah berikan. Kita tidak pernah tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita ketika anak itu ada yang menjadi fitnah. Makanya jangan suka mengkait-kaitkan anak itu ketika mendapati dirinya menjadi fitnah bagi orang tuanya, kemudian sukanya kita mengkait-kaitkan. Masyarakat kita kan sukanya gitu, kok anakmu gitu sih, kamu sih dulu ketika mengandung nginjek kecoa, makanya kayak gitu. Padahal tidak ada hubungannya, Pak. Anakmu kayak gitu tuh gara-gara kamu nabrak kucing dulu ketika hamil. Tidak ada itu. Sesungguhnya memang ada sifat anak yang dia itu menjadi fitnah. Fitnah itu menjadi ujian. Dan ada anak yang semacam itu dan kita tidak pernah tahu bagaimana Allah menitipkan anak itu dalam kehidupan kita. Orang tua selalu harapannya ketika anak itu sedang dikandung istrinya, maka ibu dan bapaknya itu selalu menggantungkan harapan supaya mendapatkan anak yang betul-betul sesuai dengan harapan. Maunya sih putih, lucu, imut, menggemaskan, pintar. Tapi kita tahu, saya dan kita semuanya bukanlah Khalik. Kita ini adalah hamba, dan kita tidak bisa untuk memilih bagaimana anak kita nanti dilahirkan. Makanya kalau anak itu kayak restoran, enak, kita tinggal pilih menu. Bapak sukanya apa? Sambelnya pedas, pesan yang pedas. Kalau tehnya pinginnya manis, pilih yang manis. Itu kalau menu. Tapi anak kita nggak kayak menu, Pak, yang bisa kita pilih sesuai dengan kehendak hati. Anak itu lahir dengan membawa kekurangan, ada yang kelainan, dan itu merupakan bagian dari fitrah. Anak itu ada yang menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kehidupan orang tuanya, dan kita tidak bisa milih. Makanya kalau ada di antara teman-teman kita anaknya autis, tidak usah kita memincingkan mata, berpandangan memandang sebelah mata, lalu kemudian menganggap, aduh, salahmu apa sih sampai anakmu autis kayak gitu. Tidak bisa. Setiap orang tua pasti ingin mendapatkan yang terbaik. Mungkin karena dosa, Ustadz. Kalau memang karena dosa, orang kafir itu lebih berhak anaknya itu semuanya penyakitan, Pak, karena mereka tidak pernah menyebutkan Allah dan tidak pernah berzikir sama Allah. Tapi kenapa banyak orang kafir anaknya mereka tampan, cakep? Ya begitulah takaran yang Allah tetapkan bagi kehidupan anak. Dan kita tidak tahu siapa yang ditakdirkan untuk mendapatkan titipan anak ketika menjadi ujian. Yang kadang-kadang kan kita mikir, kemarin ada jemaah saya di Depok, meninggal dunia anaknya umur 9 tahun leukemia. Habis-habisan beliau mengobati anaknya sampai ratusan juta, tapi toh akhirnya meninggal dunia. Umurnya baru 9 tahun. Kalau kita berpikir logika, kita akan berkata,
Kenapa sih Allah kasih waktu 9 tahun tapi akhirnya diambil? Sekalian saja, tidak usah dikasihkan, kan malah jelas tidak ada sedihnya. Itu kan menurut logika kita, Pak. Tapi kita harusnya paham, hidup ini adalah ujian dan ada anak yang ditakdirkan menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya, dan itu tidak menandakan perkara apapun dia di sisi Allah. Ya, banyak orang yang memiliki anak autis, sebenarnya tidak bagi bapak, anak itu sakit, anak itu berkebutuhan khusus, lain sebagainya, tidak usah malu, karena memang itu merupakan titipan Allah dan angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Yang kedua, mereka itu orang-orang penduduk surga, Pak, yang dititipkan kepada kita. Dan Allah menitipkan itu kepada kita karena Allah tahu kita mampu merawat mereka, dan sebenarnya mereka itu penduduk surga yang dihidupkan sebentar. Karena mereka tidak ada tempat bagi mereka kecuali satu, yaitu adalah surga, dan tidak ada hisab bagi mereka. Karena Allah membalas penderitaan mereka di dunia, dibayar kontan oleh Allah di akhirat, yaitu adalah mereka mendapatkan kehidupan surga tanpa hisab. Ya, bapak tertancap duri aja digugurkan dosanya, bapak kena demam digugurkan dosanya. Lihat anak autis, Pak, anak Down syndrome, mereka bukan hanya ditancap duri, Pak, sampai mereka tidak bisa memiliki sebagaimana anak-anak yang memiliki kebaikan sebagaimana yang lainnya. Makanya tidak ada balasan bagi mereka kecuali adalah surga. Jadi kalau bapak nanti jumpai ada teman bapak punya anak berkebutuhan khusus, kasih message dari saya, pesan dari saya, itu penduduk surga yang dititipkan kepada bapak sebentar saja. Nanti kalau sudah meninggal, dia akan dimatikan, dia akan dibangkitkan dalam kondisi yang terbaik, tidak ada hisab bagi mereka kecuali adalah surga. Nah, itulah yang ketiga, anak itu ada yang menjadi fitnah. Fitnah itu adalah ketika anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya, dan kita tidak bisa milih bagaimana kita supaya tidak mendapatkan fitnah. Allah yang menentukan, dan Allah sudah tentukan 50.000 tahun sebelum Allah itu menciptakan langit dan bumi. Itulah ketetapan takdir. Makanya semua takdir yang berjalan dalam kehidupan kita, demam, sakit, jatuh, kepleset, beli motor, semuanya itu merupakan bagian dari takdir. Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, dan itu bagian dari takdir, dan Allah tidak pernah menzalimi kehidupan hambanya. Jangan pernah mikir, kok saya mendapatkan fitnah ya Ustadz, Allah menzalimi saya. Tidak usah GR gitu loh, bahwasanya Allah itu menzalimi kita. Kita ini siapa kok Allah butuh menzalimi kita? Manfaatnya apa sih Allah itu menzalimi kita? Preman menzalimi kita wajar, karena dia pengen ngambil uang dari kita, dan dia ingin menunjukkan eksistensi kekuasaan dia. Tapi kalau Allah menzalimi kita, coba saya tanya, apa manfaatnya bagi Allah untuk menzalimi hambanya? Tidak ada. Makanya jangan suka GR mengatakan Allah menzalimi saya. Ente ini siapa? Sampai Allah butuh hajat untuk menzalimi kita, ini buat apa? Kalau Allah ingin menzalimi kita, gampang. Sebelum kita dilahirkan itu tidak usah dilahirkan, selesai semua urusan. Tapi kenapa Allah tetap melahirkan kita dari perut ibu-ibu kita? Ya karena Allah pasti memberikan kebaikan untuk kita. Kita sendiri yang menzalimi diri kita sendiri. Cara pandang kita terhadap masalah takdir itu yang sering salah. Jadi maaf ya Pak, saya sampaikan sedikit. Cara pandang kita ini memahami takdir itu selalu pandangannya buruk sangka, ketika takdir itu tidak sesuai dengan harapan kita. Padahal berapa banyak perkara yang terkadang kita tidak suka, tetapi di situ ada banyak kebaikan. Contoh, kayak pandangan antara dokter dengan pasien, Pak. Ada pasien sakit kena infeksi, kemudian sudah mengeluarkan nanah itu di sekujur kakinya itu. Oleh itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di kakinya itu sudah mengeluarkan nanah. Dokter memeriksa, di scan, kemudian di copy, kemudian di USG. Oh ternyata ini sudah mulai menjalar ke atas. Dokter berkata ini harus diputus, ini harus diamputasi. Kalau enggak, infeksinya ke atas, bisa merambah ke perut, ke jantung, dan akhirnya menyebabkan kematian. Kemudian dokter ngomong sama pasiennya, ini harus diamputasi Pak. Pasiennya pasti akan menolak. Pertama kali, ya Allah dok, cara yang lain dok, enggak ada.
saya butuh kaki nih, saya ini pemain bola, kemarin saya menang, gubernur saya nggak boleh untuk ngambil pialanya. Misal, saya ini butuh kaki saya. Lalu kemudian ternyata, kemudian apa? Tetap sang dokter mengatakan tidak ada Pak, kecuali amputasi. Coba lihat, kita lihat ini amputasi. Pasien ketika melihat amputasi itu buruk, karena dipotong kaki, padahal dia butuh kaki untuk nendang. Dia butuh kaki untuk menunjang karirnya main sepak bola. Dia kemudian butuh kaki untuk jalan. Tapi dokter itu memandang amputasi itu baik, karena kalau tidak diamputasi sesungguhnya kemudian akan menjalar ke atas. Kita ini sering berpandangan sebagaimana pasien. Kita memandang kalau kita tiba-tiba ditakdirkan Anda titipan yang buruk, kita mikir ini Allah ini memberikan saya keburukan. Padahal bisa jadi ketika itu diberikan sebenarnya itu ada kebaikan, cuma kita tidak tahu karena ilmu kita tidak nyampe. Sama antara ilmunya pasien dengan ilmunya dokter tidak nyampe. Sang dokter berpikir ini kalau nggak diamputasi infeksinya naik ke jantung mati kamu. Adapun pasien itu mikirnya enggak, kenapa sih harus diamputasi, emang nggak ada cara yang lain, kasih obat dong, digenjot obatnya yang asalnya 3 kali sehari mbok 30 sehari misal. Karena kemudian dia mikirnya semacam itu. Tapi disitulah kita paham, kadang-kadang kita ini terlalu bodoh sehingga akhirnya kita suka menggugat, dan ironisnya yang kita gugat adalah Allah. Kalau kemudian kita dititipi anak yang Down syndrome itu adalah bagian dari Allah mendolimi kita, Pak, Masya Allah, berarti buat apa Allah itu mensifati dirinya dengan kata Rahman, dan buat apa Allah itu mensifati dirinya dengan kata Rahim. Tadi kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dan Allah tidak mungkin salah kalau mensifati dirinya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ada anak itu yang kemudian anak itu menjadi qurrata ayun, yaitu adalah penyejuk pandangan, permata hati, yang kita kemudian sebutkan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan, sifat ibadur rahman selalu berdoa untuk putra dan putrinya, dan ini adalah sesuatu yang Masya Allah dambaan kita, bagaimana kita itu mendapatkan putra dan putri kita itu qurrata ayun. Karena siapapun mereka yang apabila mendapatkan putra dan putrinya itu qurrata ayun, tidak ada investasi paling membahagiakan bagi orang tua itu kecuali mendapati putra dan putrinya itu menjadi qurrata ayun. Ya, makanya sampai Imam Al-Qurtubi berkata, laisa hunaka syai'un aqarru li'ainil bashar illa ayajidu awladahu muti'ina lillahi azza wa jalla. Makanya diterangkan dalam satu perkataan Imam Qurtubi, ulama besar, beliau menyampaikan, kamu tidak pernah dapatkan satu perkara yang paling mencerahkan hati, paling membahagiakan, paling menyenangkan bagi setiap manusia yang telah beriman kepada Allah dengan iman yang benar, kecuali dia mendapati putra dan putrinya itu muti'ina lillah. Muti' itu betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, dan itulah perkara yang menyenangkan. Makanya kemudian mendapatkan qurrata ayun itu menjadi sebuah harapan besar dari kehidupan manusia. Orang itu ketika ingin mendapati putra dan putrinya ketika lahir, maka tidak ada keinginan yang dia ingin dapatkan kecuali mendapati putra putri itu menjadi anak yang taat kepada Allah, qurrata ayun. Dan itu merupakan harapan besar. Cuma masalahnya untuk mendapatkan putra dan putri kita menjadi qurrata ayun itu tidak gampang, dan itu tidak mudah. Tidak mudah bagi kita untuk semudah kita membalikkan tangan, karena banyak sekali hal yang kita harus pahami ketika kita mengharapkan itu. Makanya Masya Allah, ada banyak hal yang kemudian harus kita ketahui ketika kita masing-masing berkeinginan besar. Kita ini apabila menabung harapan, menabung impian supaya anak kita menjadi qurrata ayun, berarti ada banyak hal yang kita harus ketahui, ada banyak hal yang harus kita perhatikan, karena mendapatkan qurrata ayun itu tidak gampang. Bangun rumah yang sifatnya itu menyenangkan, rumah itu ketika dipandang. Kan kita sering bangun rumah dan berkata, saya tuh pengen rumah itu kalau dipandang tampak luas walaupun tanahnya sempit, adem, tidak panas. Ternyata butuh arsitek, butuh kemudian mandor yang jujur, butuh tukang kerja yang bagus, yang rapi setiap dia membuat bangunannya. Untuk membuat itu komponennya banyak, baru terbentuk satu rumah yang menyenangkan. Itu baru
masalah rumah yang sifatnya kasat mata kelihatan bakunya. Apalagi ketika kita ingin mendapatkan qurrata ayun, dan banyak orang itu yang terkadang mereka tidak sadar ingin mendapatkan qurrata ayun tetapi tidak pernah menempuh jalannya. Makanya dikatakan tarjun najata walam tasuluk masalikaha fa inna safinata la tajri alal yabas. Tarjun najata, kamu mengharapkan berhasil tapi kamu tidak pernah menempuh syaratnya dan tidak pernah menempuh tuntutannya supaya kamu itu berhasil, maka sesungguhnya kapal tidak pernah berlayar di atas pasir. Datangkan dulu lautan, baru kapal itu akan berlayar. Datangkan dulu tuntutannya dan kewajibannya, barulah kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, menjadikan anak kita qurrata ayun. Sebelum kita kemudian membahas menjadikan anak-anak kita permata hati, kita harus paham dulu apa sih keutamaan ketika anak kita itu menjadi qurrata ayun. Saya ingin menyampaikan ini karena banyak di antara kita, orang tua hari ini itu keinginan yang dia inginkan dan keinginan yang dia miliki adalah sudah mulai bergeser dari orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu tuh simple, Pak, yang penting kamu sholih, nak. Orang tua kita dulu kan begitu. Tapi sekarang enggak. Banyak keinginan-keinginan yang dimiliki oleh banyak orang tua, dan ironisnya banyak keinginan itu didominasi dengan urusan dunia kepada kehidupan anak. Anak itu dijadikan investasi dunia. Kenapa ada orang tua yang mereka itu selalu berkeinginan untuk menjadikan anaknya itu investasi dunia? Kamu nanti harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Dan semua yang dia sampaikan itu tidak pernah jauh dari tuntutan materi dan dunia. Karena mereka tidak paham bagaimana hebatnya ketika kita mendapatkan putra dan putri yang solih dan solihah. Makanya kita harus paham dulu apa keutamaan ketika kita mendapatkan putra dan putri kita yang solih dan solihah. Karena kalau kita sudah mendidik anak kita dengan dunia dan cita-cita besar kita itu dunia, Pak, ya maaf, bapak pun akan ditinggalkan ketika urusan bapak tidak ada kaitannya dengan dunia. Karena sesungguhnya anak ketika pola asuhnya itu salah dan pola pendidikan itu salah, yang menjadi korban pertama kali adalah orang tua. Sebagaimana anak ketika dia solih, yang pertama kali mendapatkan manfaatnya itu orang tua. Sama, kalau anak itu tidak solih ketika kita didik untuk dunia, ya jangan salahkan, Pak, bapak akan sempit dadanya ketika di masa tua memikirkan anak yang selalu ngejar dunia tanpa habisnya. Ada kisah nyata ini. Ada salah satu keluarga di daerah Bekasi. Ketika beliau mau operasi prostat, bapaknya sudah sepuh, dia sudah meninggal sekarang. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Maka beliau sakit, saya datang untuk menengok beliau. Qadarullah pagi, ternyata saya lihat itu kok tidak ada anaknya, padahal saya tahu beliau punya 4 anak. Maka kemudian saya basa-basi nanya, loh, anak-anaknya mana, Pak? Nggak kelihatan. Malah kemudian beliau dengan pertanyaan itu nangis, Pak. Malah saya takut, aduh ini kok nangis ya. Padahal saya khawatirnya ketika nangis itu apa? Tekanan darahnya naik, nanti gagal operasi. Karena pada saat itu setengah jam atau 1 jam itu akan masuk ke ruang operasi. Ternyata ketika saya nanya itu, kemudian bapak itu nangis dan mengatakan, tidak ada Ustadz, anak saya lagi begini banyak urusan, baru datang nanti siang. Dan yang membuat saya sedih itu anak saya cuma ngomong, udah Pak, gak usah mikir macam-macam, masalah biaya kita yang nanggung semuanya. Kemudian bapaknya itu ngomong ke saya, padahal yang saya butuhkan bukan hartanya, Ustaz. Saya bayar operasi ini pun bisa. Saya butuh kehadiran mereka, membisikkan doa kepada saya, berzikir di telinga saya. Tapi ternyata tidak didapatkan. Tapi yang salah itu bukan mereka, yang salah itu saya sendiri. Masya Allah ya, laki-laki besar itu yang berani mengakui kesalahan. Dia mengatakan, karena kesalahannya adalah dari kecil, tidak ada pendidikan yang saya rumuskan untuk mereka kecuali pendidikan supaya mereka sukses untuk duniawi. Kursus saya genjot untuk mereka terus untuk urusan duniawi. Makanya hari ini ketika urusan saya tidak berbanding lurus dengan urusan dunia yang mereka inginkan, ya sudah, akhirnya saya ditinggalkan. Nangis bapak itu. Operasinya alhamdulillah berhasil saat itu, sempat beliau sehat 1 tahun 2 tahun baru meninggal dunia. Tapi dari kata-kata itu akhirnya kita paham, kita ini kadang-kadang selaku orang tua dititipi anak tapi tidak ngerti bagaimana keinginan Allah ketika Allah telah menitipkan anak itu. Dan akhirnya berantakan ketika kerangka berpikir kita tentang anak itu tidak benar.
dan akhirnya semua pendidikan kita tentang anak tidak tercermin dari apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah ridhoi. Sekarang kita bahas dulu, apa keutamaan kalau saya dan bapak mendapatkan putra dan putri yang salih dan salihah. Dan sebelum saya nyampaikan ini pula saya sampaikan, kalau ada orang kok tidak memiliki keturunan gimana Ustadz? Nah nanti daripada nanti ada yang tanya, saya jawab dulu ya. Maka kemudian kalau ada orang tua yang tidak memiliki anak, maka fahami ketika Allah tidak memberikan anak kepada saya ataupun kepada antum atau kepada bapak ataupun yang lainnya, maka kemudian bukan berarti bahwasanya Allah menzalimi kita, tetapi Allah ingin memberikan pelajaran supaya kita sabar sebagaimana sabarnya Bunda Aisyah ketika tidak mendapatkan keturunan dari Rasulullah sampai beliau menutup mata. Dan tentunya paham ya, ketika Rasulullah meninggal di atas pangkuan Aisyah, setelah itu tertutuplah untuk mendapatkan keturunan, karena istrinya Nabi tidak boleh dinikahi oleh siapapun dari laki-laki umatnya Rasul. Kok nggak boleh Ustadz? Iya, istrinya Rasul itu ibu kita Pak. Makanya kalau ada yang mencela ibu kita yang tidak main-main, ada yang mengatakan Aisyah pezina, orang Syiah kan ngomong gitu, ya kita tidak boleh diam, harus marah Pak. Siapapun yang mengatakan Aisyah itu berzina sebagaimana tuduhan orang Syiah, berhadapan dengan saya dan teman-teman saya juga. Jadi karena sesungguhnya itu ibu kita, kehormatannya harus kita jaga. Kita mendapati kalau ada orang yang tidak diberikan keturunan, berarti Allah ingin memberikan pelajaran supaya dia sabar sebagaimana sabarnya Bunda Aisyah. Dan kalau ada orang yang kemudian diberikan banyak anak, maka Allah ingin memberikan pelajaran sebagaimana Ibunda Khadijah yang memiliki banyak anak dari Rasulullah. Dan kita hanya menjalani proses takdir yang ditetapkan oleh Allah. Ada nggak orang yang tidak punya anak kemudian masuk surga? Bunda Aisyah bukankah masuk surga? Bukan berarti kalau kemudian kita tidak memiliki keturunan kemudian terhenti gitu, semua kebaikan akhirat kita jadi mandul. Enggak lah, pasti ketika anti, saya, bapak, ketika tidak diberikan keturunan, maka sesungguhnya fahami betul, itu merupakan bagian takdir, dan ridho kepada takdir itu pahalanya besar, mungkin jauh lebih besar daripada anak yang kita miliki tetapi kita tidak melaksanakan kewajiban. Ridho kepada takdir itu penting. Dan anak itu rezeki Pak, tidak bisa kan kita yang ngatur gitu. Ada orang itu zina di pinggir tebu, tidak pakai kloso, nggak pakai apa-apa, nggak pakai tikar, jadi mengandung. Setelah lahir dibuang anaknya, padahal buatnya di pinggir tebu. Ada orang nikah, walimahnya syar'i, biayanya banyak, undang orang solihnya banyak, ketika pernikahan ada tausiahnya juga panjang, tapi sampai kemudian bertahun-tahun tidak memiliki keturunan. Harusnya orang ini lebih berhak untuk mendapatkan keturunan, dia melaksanakan dengan cara yang baik kok, daripada yang berzina di pinggir tebu. Itu pun kelihatan sama petani lari-lari, tapi yo jadi, ya itu Allah yang ngatur Pak. Ya, karena sesungguhnya disitulah kita paham, Allah tidak pernah menjadikan kita kalau tidak punya keturunan berarti tamat riwayat akhirat kita. Enggak, hanya orang yang mereka masuk surga walaupun tidak punya keturunan. Sekarang mari kita bahas, apa sih hebatnya kita ini kalau punya anak yang salih dan anak yang salihah. Maka kemudian ketika kita memiliki putra dan putri yang salih dan salihah, setidaknya ada 3 keutamaan. Dan saya ingin menghidupkan ini di dalam hati saya dan Bapak, supaya cita-cita kita itu membangun kerangka berpikirnya itu ya kerangka berpikirnya yang benar. Apa keutamaan yang pertama ketika kita memiliki anak yang salih? Tadi malam saya sebutkan. Yang pertama Pak, kalau saya dan Bapak memiliki anak yang salih, maka sesungguhnya anak salih itu mampu memberikan syafaat bagi kehidupan kita kelak pada waktu di akhirat ketika kita sulit dalam urusan hisab karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Anak itu menjadi penolong Pak, dan anak itu menjadi syafaat bagi kehidupan orang tuanya. Syafaat umum itu kan banyak, dari sujud kita dapetin syafaat, dari surat Al-Baqarah, surat Tabarok, Al-Mulk, itu adalah perkara yang bisa mendatangkan syafaat. Maka di antara syafaat yang kita peroleh itu adalah ketika kita memiliki putra dan putri yang salih dan taat kepada Allah. Makanya dalam satu riwayat Imam Ahmad, ada orang tua yang dihisab, ada anak-anak yang dihisab. Anak-anaknya solih, lebih solih daripada orang tuanya, diringankan itu hisab orang tuanya sampai kemudian anak itu di depan pintu surga.
Kemudian mereka berhenti ketika mereka melihat ke dalam surga itu. Karena surga itu kan punya pintu, ada pintunya 8 pintu surga itu. Antara satu pintu dengan pintu lainnya itu sejarah 40 tahun hitungan akhirat. Dia ngelihat itu ke dalam surga gitu. Lalu kemudian tidak menjumpai di dalam surga itu adalah Allah. Tidak menjumpai di dalam surga itu bapak dan ibunya. Allah memberikan perintah, udkhulul jannah. Masalah kamu ke surga nak. Sudah selesai urusan hisabmu. Tapi kemudian anak-anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta yati abauna wa ummahatuna. Fima makna. Kami tidak bisa masuk surga ya Allah, belum mau ya Allah sebelum kami menjumpai dulu bapak dan ibu kami. Allah ulang lagi, udkhulul jannah. Masalah kamu ke surga. Sudah selesai urusan hisabmu. Tempatmu itu tempat kembalinya adalah tempat surga. Maka kembali anak itu, kami belum berkenan masuk surga ya Allah sampai kami menjumpai dulu ibu dan bapak kita. Masya Allah ya. Ditunggu Pak di depan pintu surga. Bukan ditunggu di depan Plaza Tunjungan, enggak. Di depan pintu surga ditunggu. Maka sampai Allah kemudian mengatakan, mali arahum mahbantin. Loh, kamu nggak ngerti apa? Orang tuamu itu masih dihisab dengan hisab yang panjang, berat. Dosa-dosa mereka banyak. Tapi karena kemudian Allah masih mendapati anak-anak itu di depan pintu surga, maka Allah memberikan izin anak itu untuk bisa memberikan syafaat. Karena kalau memberikan syafaat kan butuh izin dari Allah. Dan anak itu ketika akhirnya memiliki kesempatan untuk memberikan syafaat, tidak diberikan syafaat itu kecuali kepada ibu dan bapaknya yang dihisab dengan hisab yang berat. Karena syafaat yang diberikan oleh sang anak, orang tuanya akhirnya diringankan di dalam hisabnya, ngelewatin sirat, ketemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Allah berfirman, udkhulul jannah antum wa abakum. Nih orang tuamu nih, masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng Pak. Dan anak itu memasukkan orang tuanya ke surga. Orang tuanya masuk surga bukan karena sholatnya saja, bukan karena sedekahnya, tapi mendapatkan syafaat dari anak-anak mereka. Ini rezeki Pak. Makanya kalau kemudian kita mendapati putra putri kita pinter, itu dunia Pak. Kita hanya membanggakan dan perhiasan. Wah, anak saya pinter, IP-nya 4. Anak saya pinter, nilainya 10. Yang lain berapa? Yang lain 100. Anak saya pinter pokoknya. Kalau hanya untuk pinter Pak, maka itu dunia Pak. Karena Pak, setelah saya mati, bapak mati, ibu meninggal, maka sesungguhnya tidak ada lagi yang kita banggakan ketika anak kita cuma pinter. Bisa ngomong gitu di hadapan Munkar dan Nakir, anak saya itu ranking 1. Malaikatnya terus kenapa? Nah, kan gitu. Karena kemudian tidak memberikan apa-apa ketika anak kita itu cuma kemudian pinter, putih, lucu, imut. Itu anak atau marmut ya? Putih. Anak kita kalau cuma ganteng, gagah, cantik, maka sesungguhnya itu duniawi Pak. Karena sesungguhnya kita hanya membanggakan itu di dunia dan itu fitrah. Tapi nanti ketika meninggal salah satu di antara kita, sudah selesai, tidak ada lagi yang dibanggakan. Tapi maaf ya, ketika kita mendapati putra dan putri kita itu solih dan solihah, sesungguhnya mereka itu menjadi sebab syafaat dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Maka mereka itu kemudian akan nunggu setiap orang tuanya Pak. Kalau kita Pak nggak tergetar mendengarkan hadis ini Pak, saya nggak ngerti kalau perkataan Rasul tidak bisa meyakinkan kita untuk memiliki putra dan putri yang solihah. Ya saya nggak ngerti pakai teori apa kalau hadisnya Nabi aja tidak bisa menjadikan kita semangat untuk mendapatkan putra dan putri yang solih dan solihah. Rasul Pak. Dan itu betul-betul menjadi anakan solih itu, meringankan urusan akhirat orang tuanya Pak. Makanya kalau Bapak melihat itu ada anak-anak solih Pak, sebenarnya Bapak sedang melihat orang yang sedang membantu urusan akhirat orang tuanya. Kalau tiba-tiba kita ketemu sama anak, berapa juz nak hafal nak? 30 juz Ustaz. Saya pas ngisi di mana gitu, di Kediri atau mana gitu. Ada anak itu menjawab pertanyaan ketika habis tablik akbar. Saya tanya dari pondok tahfidz. Kemudian hafalannya sudah berapa? 30 juz. Anak tidak ngeliat anak itu Pak. Anak ngeliat urusan akhirat orang tuanya itu sudah dibantu oleh anaknya ketika anaknya semacam ini. Dan ini urusan besar Pak. Urusan akhirat, urusan yang akan kekal selama-lamanya, tidak ada garis finish dan tidak ada garis selesainya.
Tapi maaf ya, kadang-kadang kita lebih membanggakan anak kita kesuksesannya dalam urusan duniawi. Ya enggak salah. Cuma bapak kalau kemudian mendambakan itu dan saya mendambakan itu, berarti harus siap kita hanya membanggakan di dunia, tapi tidak ada lagi kebanggaan dalam urusan di akhiratnya. Karena sekarang itu materialisme itu masuk dalam semua pikiran kaum muslimin, Pak. Sampai ngurusin anak, didik anak itu dilihat sebagai investasi dunia. Nanti nak kamu kemudian sekolah di sini, nanti begini, nanti kalau sudah selesai umur bapak segini, nanti kamu kerja segini, nanti ngasih bapak segini. Itu mah hitung-hitungan duniawi, Pak. Padahal kita sudah paham betul bahwasanya dunia itu sudah dijamin oleh Allah. Lah kenapa kita harus korbankan anak kita hanya untuk ngejar obsesi kita dalam urusan dunia? Kalau urusan dunia kita sudah dijamin oleh Allah, dan anak kita pun dunianya sudah dijamin oleh Allah. Makanya ketika paham, sudahlah, yang belum dijamin oleh Allah dalam kehidupan saya dan antum, satu, urusan akhirat kita ini belum dijamin oleh Allah. Ya sudahlah, fokus kita untuk diri kita dan anak-anak kita. Anak itu miliknya Allah, serahkan menjadi miliknya Allah, titipkan kepada jalannya Allah. Kalau dia taat, Pak, Masya Allah, Bapak akan mendapati hadis itu nyata nanti di akhirat. Nunggu kita di depan pintu surga. Makanya saya sering iri kalau ada orang-orang teman-teman saya itu anaknya solih, itu iri betul. Karena apa? Saya bayangkan itu perjalanan akhirat orang tuanya separuhnya sudah ditanggung sama anaknya. Itulah yang pertama. Kenapa kita bercita-cita untuk mendapati anak solih itu? Karena satu, Pak, sesungguhnya anak solih itu bisa menjadi sebab syafaat. Yang kedua, kenapa kemudian kita ingin mendapatkan permata hati dan penyejuk pandangan dalam kehidupan anak-anak kita? Iya, karena anak kita kalau solih, Pak, Masya Allah, sesungguhnya itulah yang akan bermanfaat ketika kita terbujur kaku, doa mereka itu nyampe ke kita. Doa anak itu tidak semuanya nyampe kepada orang tua ketika orang tuanya terbujur kaku di dalam kubur. Masyarakat kita mempersepsikan kalau anak sudah berdoa nyampe. Oh, belum tentu, Pak. Ustadz mengatakan itu, mana dalilnya? Dalilnya kan Bapak sudah sering dengerin, cuma terkadang kurang tadaburnya. Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Dari 3 perkara itu yang disebutkan oleh Rasulullah itu apa? Salah satunya waladun salihun yad'u lahu, anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi kita mengatakan pada hadis ini, kata waladun salihun, Pak, ada sifat, ada mausuf. Kalau paham bahasa Arab, waladun itu adalah kemudian mausuf, salihun itu adalah sifat. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Kenapa ada kata solih, Pak? Kalau anak kita tidak solih, Pak, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Disebabkan mungkin karena pendidikan kita yang tidak maksimal dalam urusan akhirat. Sampai anak kita makan yang haram, dia berzina, dia kemudian menzinai anak orang, kemudian dia mendoakan kita. Nyampe gitu? Ya tidak nyampe lah, Pak. Dosa itu menghalangi doa, kan kita sudah paham itu. Sebagaimana mendung itu kemudian menghalangi sinar mentari untuk datang ke permukaan bumi. Nabi kita, nabiku dan nabimu mengatakan waladun solih. Berarti anak kita harus solih dulu, baru doanya itu sampai kepada kita. Kalau nabiku dan nabimu mengatakan waladun tok, Pak, tidak usah dengan kata sifat solih, Pak. Anak kita mau apapun keadaannya, mau dia solih atau tidak solih, doanya nyampe. Kalau Rasul mengatakan kata waladun, anakmu pezina, peminum khamr, ngambilin harta rakyat misalkan. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, tenang, anakmu selama itu anakmu, nyampe doanya. Itu kalau anak kita disebutkan oleh Nabi dengan kata waladun. Maaf ya, hadis riwayat Muslim ini Nabi tidak mengatakan waladun, tapi waladun sholih, Pak. Mungkin nggak ada perempuan dia berzina, tidak pernah bertobat, sampai kawin tidak pernah menyesali zinanya. Kemudian dia ingat ibunya meninggal, kemudian dia mengangkat tangan, Rabbi firli wali walidayya. Namun zinanya aja belum dia bertobat, Pak. Padahal kita kalau berdoa saja disunahkan untuk beristighfar dulu, kan? Kenapa? Bersihkan dulu sebelum meminta. Masa kita mau minta dalam keadaan kotor?
Makanya Masya Allah, bisa jadi ada orang tua yang di dalam kuburnya terbujur kaku di dalam kubur gitu. Dia menantikan mana ini doa anak saya ini. Ternyata doa dari anaknya itu tidak datang. Bukannya nggak datang, anaknya berdoa tapi anaknya tidak pernah jadi solih, Pak. Gimana doanya itu akan nyampe? Karena sesungguhnya sekali lagi doa itu terhalang oleh kemaksiatan. Sampai kemaksiatan itu kita sibak dengan kita bertobat, baru doa itu nyentuh pintu langit, Allah kemudian akan berikan kepada orang tua kita. Dan itu yang kita khawatirkan kalau kita nggak mendidik agama dengan benar, Pak. Ya monggo sih kalau kita cuek dalam masalah akhirat, kita biarkan anak kita ngapain itu, kita diem aja. Ngajak perempuan belum halal sudah diajak berdoa naik motor, kita diem. Monggo aja, enggak apa-apa. Cuma harus siap konsekuensinya. Nanti kalau dia berdoa enggak nyampe ke bapak. Anak kita nggak menutup auratnya, pakai rok mini, tank top, you can see, dan lain sebagainya. Kita diam aja. Memang anak kita zaman kita memang kayak gitu kok. Sudah diam aja, enggak apa-apa, silahkan aja. Cuma harus siap ya konsekuensinya. Kalau anak itu kemudian nanti bapak meninggal dunia, entah apapun penyebabnya, ya bapak tidak akan mendapatkan apapun itu dari doanya, karena doanya terhalang oleh pintu langit. Jadi itulah yang menjadikan kita harus dididik solih, Pak. Kenapa solih? Supaya kalau sudah solih, dia mengatakan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab, nyampe, diterima oleh Allah, disampaikan kepada orang tuanya. Makanya sesungguhnya ada orang tua yang dia berada di surga, ada wanita yang berada di surga, terus ditinggikan derajatnya di surga itu. Terus dia nanya sama Allah, loh kok saya ditinggikan terus derajatnya ya Allah? Loh yang tersisa dari amal saya apa kok terus ditinggikan derajatnya di surga? Allah berfirman, karena anakmu yang terus mendoakan. Tentunya anak yang solih, Pak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa keutamaan kita memiliki putra dan putri yang solih dan solihah? Yang ketiga itu adalah sesungguhnya kalau kita mendapatkan putra dan putri kita solih dan solihah, sesungguhnya itu merupakan perkara yang bisa menghindarkan kita dari sifat rukub. Apa itu rukub? Rukub itu mandul di hadapan Allah. Mandul di hadapan kita kan tidak punya anak, itu mandul di hadapan manusia. Makanya Nabi mengatakan, atadruna manir rukub, kalian tahu nggak siapa itu orang yang mandul? Kemudian dijawab, orang yang mandul itu orang yang tidak punya anak ya Rasul. Enggak lah, bukan itu. Orang yang mandul itu adalah orang yang punya banyak anak tapi anaknya tidak bermanfaat untuk agama Allah dan tidak bermanfaat fisabilillah. Anaknya banyak tapi Islam tidak mendapatkan manfaat dari anak itu mandul. Walaupun anaknya 12. Maka kemudian ketika kita menjadikan anak kita solih, disitulah kita paham anak kita ini akan menghindarkan orang tuanya itu sifat mandul. Dan betapa malunya diri kita kalau kita ternyata dipandang mandul oleh Allah, padahal kita memiliki keturunan dari apa yang Allah tetapkan untuk kita. Makanya saya terkesan ada kata-kata ustadz saya dulu di pondok ketika khutbah khutbah ta'aruf. Ada khutbah ketika pertama kali orang itu mondok. Saya baru di SMP itu, masuk SMA di pondok. Ketika ada khutbah ta'aruf, ustadznya itu menyampaikan, sudah Pak, anak itu kalau sudah dititipkan di pondok sudah, berarti dia sudah menjadi miliknya Allah dan miliknya umat. Walaupun ibunya nanti nangis-nangis, sedih, tidak ada lagi anaknya di dalam rumah, bapak jadi kadang-kadang kelowong-kelowong karena ada yang merasa hilang, tidak apa-apa. Setidaknya bapak terhindar dari sifat mandul, karena anak bapak insya Allah bermanfaat untuk umat dan bermanfaat untuk agama Allah kalau dititipkan di pondok. Masya Allah. Jadi situlah saya memahami. Itulah yang ketiga, keutamaan kita memiliki anak yang soleh itu artinya apa? Sesungguhnya anak yang soleh itu menghindarkan kita dari sifat mandul. Apa yang harus kita lakukan untuk kemudian mendapatkan keturunan yang semacam ini? Nah, setelah kita memahami itu, sekarang kita bicara apa yang harus dilakukan supaya kita mendapatkan keturunan-keturunan yang semacam itu. Dalam kitab-kitab yang disampaikan oleh para ulama dalam Tarbiyatul Aulad, dalam Tarbiyatul Aulad disampaikan ada beberapa hal yang harus diketahui supaya menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Yang pertama yaitu adalah taghrisul aqidah as-sahihah was-salimah. Yang pertama itu menanamkan akidah yang benar dan akidah yang salim, akidah yang selamat.
ditanamkan kepada anak kita dari semenjak kecil, Pak. Dan inilah yang menjadi tuntutan bagi setiap orang tua. Kalau dia dituntut kewajibannya untuk memberikan pendidikan akidah yang benar, maka sesungguhnya dia harus memiliki akidah yang benar pula. Faqidu syai' la yu'ti, sesuatu yang kosong tidak mampu memberi, Pak. Makanya kemudian kita harus memperhatikan bagaimana menanamkan akidah terlebih dahulu daripada masalah fikih dan ibadah. Banyak masyarakat, mungkin kita salah satunya, selalu senang kalau anak kita sudah bisa melaksanakan fikih ibadah, sudah bisa adzan, sudah bisa wudhu, senang ketika masih kecil. Tidak apa-apa, itu merupakan bagian dari kebaikan pula yang harus disyukuri. Tapi yang paling penting dalam masalah pendidikan anak, yaitu yang pertama itu akidahnya, Pak. Makanya Rasulullah bersabda dalam satu riwayat yang disampaikan dari Ibnu Abbas, iftahu ala sibyanikum la ilaha illallah. Buka gendang telinga anakmu dengan ucapan la ilaha illallah. Dibisikkan la ilaha illallah di telinganya. Ketika sudah mulai bicara sudah ditanamkan Allah, surga, neraka dan lain sebagainya. Pendidikan kita hari ini tuh pendidikan yang betul-betul menceraikan akidah dalam kehidupan mereka, Pak. Makanya Bapak perhatikan, maaf ya, sekolah-sekolah kita hari ini pendidikan agama itu hanya sekali dalam sepekan, 1 jam atau 2 jam, hari Jumat biasanya 1 jam, Pak. Insya Allah itu pun yang disampaikan bukan akidah, yang disampaikan fikih, Pak. Rukun sholat, rukun haji, rukun umroh. Bukannya tidak penting-penting lah, tapi apakah itu membentuk karakter? Tidak bisa. Mana karakter terbentuk? Karakter itu terbentuk dengan akidah. Makanya akhirnya kita mendapati banyak penyimpangan yang dilakukan anak muda hari ini. Sebabnya itu sebenarnya bukan karena mereka yang salah, tetapi adalah karena kita yang tidak pernah menanamkan akidah untuk mereka dari semenjak kecil. Makanya kita lihat kan, sampai orang anak-anak berzina gitu, SMP sudah berzina. Saya kemarin di grup itu, di grup bapak-bapak itu dapetin video itu, anak kecil, Pak, umur 4 tahun atau 5 tahun itu zina, Pak, walaupun bercanda-bercanda, sampai melepaskan celana itu, anak kecil-kecil 4 tahun itu, semacam itu. Dan ternyata kemudian mereka melakukan itu pun kadang-kadang tidak menyesal. Berapa banyak sekarang video tersebar orang berzina, orang Indonesia berzina tersebar videonya. Dan yang lebih ironisnya adalah rata-rata mereka tidak pernah menyesali. Dulu beberapa tahun yang lalu ada menteri, saat itu masih menterinya itu Bapak Muhammad Nuh. Itu sampai kemudian dia ketika masih ingat kejadian ketika euforia orang tawuran ketika apa itu pakai air keras itu. Sampai kemudian kita menjumpai ada seorang yang kemudian tawuran, kemudian dipenjara, masuk ke penjara, didatangi Bapak Muhammad Nuh itu Menteri Pendidikan pada saat itu. Kemudian ditanya, kamu nyesal nggak anak itu? Itu diturunkan berita oleh detik.com itu. Kemudian anak itu kemudian berkata, anak itu kemudian berkata, ya, apakah kamu menyesal? Anak itu kemudian berkata, tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menyesal. Kemudian Bapak Muhammad Nuh kemudian menyampaikan bahwasanya kok bisa ada anak kemudian habis membunuh orang hanya karena beda seragam, tapi kemudian akhirnya ketika habis membunuh kemudian dia tidak pernah menyesal. Gimana mau nyesal, Pak? Pendidikan akidah tidak pernah kita tanamkan. Makanya itulah yang menjadikan kita memperhatikan akidah. Jujur deh Bapak, ini kita melihat pendidikan anak kita, Pak. Masa kita nitipkan ke sekolahan, ya sudahlah kalau memang ke sekolahan. Berarti kita yang harus siap untuk kemudian mendidik akidahnya, Pak. Sekali sepekan hari Jumat 1 jam, Pak. Ini cukup emang. Jujur deh Bapak. Mau Bapak ngaji aja 2 jam, 3 jam aja kita belum cukup kan? Berapa banyak orang yang di masjid ngaji bareng-bareng, kadang-kadang beda dikit cakar-cakaran, ya kan? Padahal ngajinya juga sering. Sekarang kita lihat anak-anak kita tidak mendapatkan pendidikan akidah. Apakah semua anak harus di pondok, Ustadz? Ya enggak. Kalau memang anak Bapak memang tidak suka di pondok, ya enggak usah dipaksa. Tidak semuanya harus di pondok juga. Tapi kalau memang kita harus menitipkan anak kita di pendidikan umum, ketika anak kita tidak punya kecenderungan dan ketertarikan dalam agama dan pondok, berarti Bapak harus siap pekerjaannya lebih berat ketika kemudian harus mengawasi akidah sang anak. Ya. Makanya kita mendapati ada anak SMP, dalam satu kisah itu ada anak SMP yang kemudian dia di belakang kelasnya
membuka baju, kancing-kancing baju perempuan gitu sampai terbuka itu bagian-bagian sensitifnya, lalu kemudian diciumin sama laki-laki, direkam Pak. Yang rekam teman-temannya dia yang juga pakai jilbab. Coba kan sempat masalah ini viral di Jakarta. Dan yang lebih menarik lagi, background dari video ini, saya mengikuti seminar itu pendidikan, sang psikolog itu ngomong, background dari video ini katanya itu kelas dan pintu kelas itu terbuka nutup. Artinya banyak anak-anak yang lainnya yang di situ dan tidak ada yang teriak. Kata psikolognya kepada kita semua peserta saya itu ngomong, kalau Bapak mendapati ada seseorang yang kemudian membuka baju, diciumin di belakang, yang rekam itu perempuan juga pakai jilbab, anak SMP juga, kemudian yang lain tidak ada yang teriak, berarti itu sudah lumrah dilakukan mereka dan akhirnya tidak perlu mereka merasa heran dan tidak perlu mereka merasa asing. Bunuh orang, beda seragam, tidak bersalah, zina, tidak bersalah Pak. Pola pendidikan apa yang sedang kita lakukan ini hari ini? Saya bayangkan orang tua bayarin susah Pak ya Pak, SPP. Kita kerja dari jam 7 pagi, pulang jam 5 sore Pak. Belum ketemu macet sampai rumah jam 7 malam. Capek, letih, debu nempel di seluruh tubuh kita. Anak kita tanpa kita sadari kosong akidahnya, rapuh dia dalam imannya. Apa yang terjadi? Zina, mencuri, dan semuanya ini tuh menjadi biasa. Masya Allah, saya nggak bisa bayangkan kalau ada perempuan anak kita SMP atau SMA, kemudian rahimnya sudah terbasahi dengan air laki-laki sebelum ijab kabul Pak. Dan tidak ada air yang paling najis kecuali airnya laki-laki sebelum ijab kabul. Dan tidak ada rahim yang paling najis kecuali rahimnya perempuan yang dia berzina sampai basah rahimnya itu dengan laki-laki dengan airnya yang najis sebelum terjadinya ijab kabul. Dan itu terjadinya apa? Akidah kita yang lemah. Bapak pernah nggak sekali-kali genggam anak tangan kita bawa ke pondok? Kalau kita merasa lemah dalam pendidikan akidah, coba deh sekali-kali kita mikir, kapan terakhir kita bawa anak kita ke pondok? Yuk ke pondok, yuk ngelihat kehidupan anak santri. Kalau anak kita tidak suka di pondok, berapa kali kemudian kita menanamkan anak kita sampaikan, nak, adab kubur begini, neraka begini. Dari ketika mereka kecil, kita tanamkan, nak, rambutnya jangan kelihatan ya nak, supaya dia punya sifat malu semenjak kecil, supaya nanti ketika dia sudah balik tidak mau memperlihatkan rambutnya kepada siapapun dari laki-laki. Maaf ya, ternyata banyak di antara kita yang mengharapkan terlalu tinggi anak menjadi solih, tapi orang tuanya tidak paham akidah dan tidak pernah menanamkan akidah. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita lakukan yaitu adalah kalau kita ingin mendapati anak solih, yang kedua itu memperhatikan betul bagaimana kemudian kita memperhatikan muamalah kita dengan orang tua kita. Itu juga penting Pak, karena sesungguhnya anak kita itu cermin bagaimana perlakuan dan sikap kita kepada orang tua kita. Makanya Wahab bin Munabih mengatakan, man waqara walidayhi razaqahullah waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqahullah waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun yang dia hormat dan berbakti sama orang tuanya, Allah itu akan mengasihkan kepadanya anak yang hormat kepadanya, persis sebagaimana dulu dia hormat kepada orang tuanya. Tapi siapapun orang yang dia durhaka kepada orang tuanya, Allah akan mengasihkan anak yang durhaka kepadanya, persis sebagaimana dia dulu durhaka sama orang tuanya. Jadi anak kita itu cermin sikap kita dulu kepada orang tua kita Pak. Kalau kita pengen anak kita solih, perbaiki dulu urusan kita dengan orang tua kita. Makanya Sabit Al-Bunani, salah satu ulama terdahulu itu pernah kaget di pasar mendapati ada orang itu ditampar itu ayahnya. Ketika Sabit itu mengetahui itu mau marah dia, dan ketika mau marah dipegang tangan sama bapaknya yang ditampar itu, dakhu, biarkan saja. Kamu ditampar, ya udah biarin saja. Loh, kenapa kemudian kamu membiarkan itu? Bukan aku membiarkan, tetapi sesungguhnya kalau dia menampar orang tuanya, karena sesungguhnya aku dulu pernah menampar orang tuaku dan hari ini dibayar kontan sama Allah, anak saya nampar saya persis sebagaimana dulu saya nampar orang tua saya. Jadi maaf ya Pak, kalau kita bercita-cita anak kita solih, masih ada orang tua, perbaiki muamalah kita dengan orang tua kita. Nanti Allah akan memperbaiki kualitas anak kita. Anak kita kok jarang ngobrol sama kita Pak, maaf ya, berarti mungkin kita jarang ngobrol sama orang tua kita. Anak kita pelit sama kita, berarti kemudian kita ini dulu pelit sama orang tua kita.
semuanya dibayar kontan sesuai dengan perlakuan kita kepada orang tua kita. Yang ketiga, perhatikan makanan yang halal. Jangan sekali-kali memasukkan harta yang haram ke dalam perut anak-anak kita. Semua ulama itu lahir karena perut mereka itu bersih dari harta yang haram. Abdullah bin Mubarak, ulama besar setelah para sahabat, itu karena orang tuanya itu tidak pernah memberikan kecuali harta yang halal. Para ulama sepakat, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang terkenal dengan khalifah yang kelima dengan keadilannya, ternyata itu merupakan bibit dari orang tua yang bersih menjaga lambungnya. Ketika bersih lambungnya, maka sesungguhnya lahirlah anak yang solih. Rahim yang taat, Pak, adalah rahim yang akan melahirkan pahlawan-pahlawan besar dalam Islam. Dan rahim yang taat itu salah satunya adalah rahim yang tidak pernah tersentuh dengan makanan haram dan makanan-makanan syubhat. Makanya kalau kita membawa makanan, Pak, pastikan ini halal atau enggak. Halal nih, kasih makan kepada bapaknya, kepada istri kita, anak kita. Jangan-jangan anak kita itu suka kemudian tidak mau melaksanakan sholat, ya karena ada bongkahan-bongkahan daging dari makanan dan harta yang kita berikan. Ketika bongkahan itu datang dari yang haram dan syubhat, akhirnya apa? Anak kita susah untuk melakukan ketaatan. Harta yang haram itu kalau sudah masuk ke dalam tubuh, padam, semua ketaatan itu padam, Pak. Karena apa? Harta haram itu dibenci oleh Allah. Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga bukan karena zina, bukan karena mukul, bukan karena dolimin orang. Tapi Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga karena satu gigitan buah tok, satu gigitan tok. Tapi cukup bagi Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga dan memberikan hukuman ketika di dunia karena satu gigitan buah yang haram. Nabi Adam berzina enggak, satu gigitan tok buah yang haram itu sudah tidak layak Nabi Adam berada di surga. Insyaallah. Kita bisa bayangkan, Pak, kalau kita ngasih makanan haram gitu sama anak kita, kita dapat tiba-tiba tambahan 2 juta, 3 juta, kita tidak ngerti ini tambahannya akadnya apa, kerja yang mana. Kita bawa, kita senang, kita kasih sama anak-anak kita, kita makan. Lihat aja nanti, kalau nggak besok, lusa, kalau nggak lusa bulan depan, kalau nggak bulan depan tahun depan, anak kita sudah susah melakukan ketaatan. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu ketika kita ingin mendapatkan anak yang soleh, lingkungan yang baik itu penting. Makanya kita harus mencarikan lingkungan yang baik. Kita harus mencarikan siapa temannya, siapa sahabatnya, dan itu merupakan bagian dari kewajiban kita. Orang tua itu, Pak, kewajibannya sampai urusan menikahkan anak itu kewajiban orang tua. Kalau hari ini kan kita mulai digeser itu pemikirannya. Kalau orang tua mencarikan jodoh anaknya itu berarti zaman Siti Nurbaya, kan gitu. Akhirnya anak kita milih. Ya kalau anak kita punya ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak punya ilmu kan pilihannya jadi berantakan, Pak. Tidak pernah ngaji, milih jodoh. Kira-kira jodohnya apa yang dia sampai? Tidak jelas kadang-kadang. Kenapa kamu milih dia, nak? Orangnya enak diajak ngobrol, betul kan? Kenapa kamu milih dia? Orangnya lucu, loh kan lucu. Ya, kan? Ya karena dia nggak punya ilmu, Pak. Nggak pernah ngaji, tiba-tiba milih jodoh. Antum bisa bayangkan itu. Orang kalau tidak punya ilmu, misalkan bapak tidak pernah kenal dengan yang namanya onderdil mobil, membedakan yang ori sama KW aja susah, Pak. Itu hanya beli onderdil mobil. Apalagi ketika kita memilih jodoh, nggak ngerti ilmunya, ya nggak ngerti. Kenapa kamu milih dia? Orangnya putih, coba. Putih, lucu, imut itu standarnya orang milih orang hari ini. Enak diajak ngobrol. Ronda rumah tangga sih. Tapi itulah yang menjadi buah pilihan kita. Padahal Hafsah itu, Pak, Hafsah itu istrinya, Hafsah itu putrinya Umar bin Khattab. Siapa yang mencarikan itu? Hafsah itu akhir. Kalau kita berpikir, Hafsah itu orang yang paling berhak menentukan siapa suaminya. Karena dia dari keluarga yang taat sama Allah. Bapaknya ditakutin sama setan. Tapi ketika Hafsah tidak punya suami, siapa yang mencarikan suami untuk Hafsah? Umar, Pak. Fatimah itu penduduk surga, tapi siapa yang mencarikan suami untuk Fatimah ketika Fatimah sudah masa tiba untuk menikah? Rasul, Pak, dinikahkan dengan Ali. Di situ para ulama itu menyampaikan apa? Loh, milih lingkungan itu penting sampai memilihkan jodoh itu kita. Yang memilihkan jodoh kita. Kalau tidak setuju anak kita jangan dipaksa, ambil yang lain. Ini nak bagus orangnya solih, iya Pak, tapi saya nggak suka. Kenapa? Orang putih, ya sudah Bapak hormatin aja lah. Cari yang solih yang putih, ya gitu.
Sembari kita nanamkan pelan-pelan. Anak kita boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa. Anak tidak boleh dipaksa. Anak itu harus dihormati bagaimana kemudian pendapatnya, tapi yang mencarikan kita. Makanya sampai urusan orang, sampai urusan lingkungannya, kenal dengan siapa kita harus ngecek. Itu penting karena sesungguhnya itulah kewajiban kita untuk menjadikan permata hati untuk orang tua, untuk anak-anak kita. Dan itu panjang. Dan yang terakhir, karena waktunya terbatas, yang terakhir adalah mendoakan tidak pernah putus di waktu yang mustajab. Doanya orang tua itu mustajab, Pak. Makanya ada sebuah kisah nyata di daerah Riyadh, ada seorang ibu, anaknya itu memecahkan keramik ibunya, padahal keramik itu peninggalan dari orang tua dia. Ibu itu refleks dia, ya Allah nak, kamu pecahkan keramik, dipecahkan kepalamu nanti sama Allah. Lupa dengan kata-kata itu ketika pas pada waktu marah. Makanya kita minta sama Allah tuh ridho dalam marah dan lapang. Lupa sampai berapa puluh tahun, anaknya sudah besar, anaknya baik, Pak. Dan anaknya menjadi teknik sipil. Sampai akhirnya pada satu waktu ibunya mendapatkan telepon, bapak baru mendapatkan kecelakaan, Bu. Anak ibu mendapatkan kecelakaan di tempat kerja, kejatuhan benda berat ketika sedang mengawasi bangunan, pecah kepalanya. Ibu itu terduduk, kemudian ya Allah, dia coba ingat-ingat itu, ya Allah dulu saya pernah marah besar karena gara-gara keramik yang dia pecahkan. Doa itu mustajab, yang buruk aja dikabulkan, apalagi yang baik. Makanya kan ada salah satu kisah nyata kan, ada seorang ibu yang mendapati anaknya itu merusak masakan yang dia buat susah payah. Ibunya akan nyambut tamu, ketika nyambut tamu anaknya itu main-main, kemudian ngambil pasir, kemudian akhirnya kemudian ditaburi itu semua masakan ibunya yang dimasak susah payah dengan pasir. Mungkin niat anaknya tuh ngasih bumbu gitu, tapi dengan pasir. Apa yang terjadi? Ibunya marah, tapi ketika marah dia tetap mengucapkan kata-kata ridho. Idhab anta ilal haram yaj'alallahu laka imamanil haram. Anak ini ya Allah, pergi sana kamu ke Masjidil Haram, supaya Allah itu menjadikan kamu imam di sana loh. Jadi imam sana loh, di Masjidil Haram sana, merusak masakannya ibu. Loh, anak itu akhirnya jadi imam, Pak, di Masjidil Haram, Pak. Masya Allah. Siapa itu? Imam Sudais. Itulah kekuatan doa, Pak. Makanya kalau ada ibu-ibu marah anak setan, ya udah ibunya berarti setan. Maka kemudian kita harus paham, kekuatan doa itu besar. Maka doalah karena di waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu apa? Antara adzan dan iqamah, angkat tangan, sujud, banyak berdoa. Sebelum kita salam, banyak berdoa. Turun hujan, banyak doa. Hari Jumat kemarin, jam 5 sampai jam 6, 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, banyak doa. Itulah waktu yang mustajab ketika dikabulkannya semua doa. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita kaji. Ada pertanyaan? Satu saja, sudah jam 6 lebih. Tidak ada, alhamdulillah. Oh, ada. Satu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini saya bisa mengikuti kajian dari Ustaz. Begini Ustaz, saya nulis kalau rumah saya di Malang, kebetulan saya bekerja di sini. Alhamdulillah. Jadi, saya bertanya berkaitan dengan kondisi saya Ustaz. Keluarga ada di Malang, ya, mulai dari sampai Mina. Saya ada di Surabaya. Dan kalau melihat dengan kondisi yang tadi disampaikan Ustaz, ya, pola pembicaraan seperti ini, itu artinya saya sebagai orang tua saya sudah mendolimi karena saya nggak bisa mendampingi anak setiap saat. Ya, nah, dengan kondisi seperti itu bagaimana Ustaz caranya untuk bisa mendidik anak yang seperti yang Ustaz sampaikan? Terima kasih. Kewajibannya Bapak mendampingi. Coba itu dimaksimalkan dulu. Ikhtiar itu harus dilakukan, Pak. Namanya anak itu butuh karakter Bapak. Dan kalau kita hilang karakter Bapak, banyak yang terjadi. Salah satunya, Pak, kenapa banyak laki-laki sekarang itu kemayu, gemulai, dan akhirnya punya penyakit homo.
Kata para ulama salah satunya karena karakter bapak itu hilang, Pak. Tahukah kita ketika Nabi Yusuf itu kemudian digoda oleh istri sang raja, Allah kan menyampaikan, laula an ra'a burhana rabbih. Kalau dia tidak melihat tanda Rabbnya itu pasti akan melakukan zina itu. Pertanyaan kita adalah, yang dilihat Nabi Yusuf itu apa sih tanda dari Rabbnya itu? Dan kita sering tidak paham ya, kita baca karena tidak pernah baca tafsirnya. Karena tafsirnya masih terbungkus plastik, ya, tidak dibaca. Nanti dibuka Pak tafsirnya. Ternyata ada banyak pendapat. Salah satu pendapat itu adalah karena dia melihat ayahnya. Ayahnya itu berkata, Yusuf, kamu itu nabi, tidak layak kamu mendatangi wanita itu dalam kondisi zina. Kamu itu nabi, kamu itu rasul, nanti akan jadi nabi dan rasul. Dan yang dilihat oleh Nabi Yusuf bapaknya, bukan ibunya. Para ulama sampai kemudian memberikan tafsir. Ketika mereka menafsirkan itu, mereka berkata, karakter bapak itu penting, Pak. Karakter bapak itu penting, namanya ubuwah itu penting, dan dia bisa digantikan dengan siapapun. Kalau ada kok anak itu kemudian istri kemudian perempuan hanya ngerawat sendiri, itu suaminya meninggal dunia, anaknya bagus-bagus, itu karena bentuk pertolongan Allah, Pak, karena memang sudah tidak ada lagi suaminya. Kalau ini sekarang kan ada. Coba Bapak perhatikan, setiap harinya anak itu tidak melihat Bapak, terus tidak pernah nempelkan kelingking kakinya dengan kelingking kakinya Bapak ketika sholat. Bapak tidak bisa ngajak, ayo nak sholatnya subuh yuk. Banyak yang hilang, Pak. Makanya dulu pada zaman Rasul, para sahabat itu tidak ada sahabat yang keluar kecuali bersama dengan keluarganya, kemanapun itu. Dan kalau memang Bapak mampu memaksimalkan, dimaksimalkan dulu untuk ketemu, dimaksimalkan dulu untuk satu rumah. Ya saya masih punya rumah di sana, Ustaz, ya sudah, nabung-nabung Pak, minimal punya 2 rumah, di sini punya, di sana punya. Habis punya 2 rumah, punya yang lain juga. Allah alam bisawab. Paham Bapak? Ya. Sudah? Yang lain? Monggo Bapak, terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ini Ustaz, rata-rata apa namanya jamaah kan sudah tua Pak ya. Kadang-kadang saya masih muda Pak. Dan yang terjadi sebetulnya sekarang itu yang dididik itu bukan lagi anak tapi cucu. Di sini apakah kasih sayang seorang kakek atau nenek terhadap cucunya itu juga akan mendapatkan syafaat dari cucunya karena terus terang besar kakek dan nenek kalau kenyataannya itu malah lebih perhatian kepada cucu daripada anak. Mungkin karena pengalaman dulu belum begitu memahami, sehingga kasih sayang maupun keinginan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik itu malah jatuh ke cucu, bukan ke anak. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antara pertanyaan sama curhat itu tipis. Insya Allah Bapak akan mendapatkan syafaat dari anak kita dan keturunan kita. Dalilnya surat At-Tur 21. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Nanti dibaca surat At-Tur 21 insya Allah. Mungkin Bapak ini sudah patah arang lihat anaknya. Kemudian cucunya baru lahir ini masih ada harapan besar. Ya, sudah Pak. Jangan patah arang Pak ya. Insya Allah tetap kita berharap sama anak kita yang terbaik. Insya Allah. Adapun tentang masalah Bapak merasa kok kelihatannya kita lebih perhatian daripada anak kita, enggaklah Insya Allah. Itu kan mungkin perasaan kita. Orang tuanya juga pasti merasa kita lah yang perhatian sama anak kita. Kakek neneknya mah hanya memperhatikan aja kalau sakit, kalau kita kan nyarikan rezeki dan lain sebagainya. Itu hanya cara pandang saja Pak. Tapi nggak usah kita saling mengklaim. Saya lebih sayang sama cucu. Saya kan orang tuanya Pak. Ya tapi itu cucu saya loh, yang bilang cucu tetangga itu soft.
Jadi tidak perlu mengklaim, semuanya insya Allah saling memiliki dan saling kasih sayang kepada putra dan putrinya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.